Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal coba pecahin salah satu misteri paling gede dalam sejarah Nusantara. Sebuah teka-teki yang bisa dibilang ngebentuk siapa kita sekarang. Pertanyaannya kedengeran simpel ya. Gimana sih negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia ini bisa jadi Islam? Tapi jawabannya itu jauh dari kata simpel. Ini bukan cuma soal sejarah, ini soal akar dan asal-usul kita. Oke, kita mulai selami ya. Anggap aja kita semua ini lagi jadi detektif sejarah. Di depan kita ada satu kasus besar, dan kita punya 4 tersangka utama. Atau lebih tepatnya 4 teori utama. Tugas kita bakal periksa semua bukti dari masing-masing teori. Seru kan? Baik, pertama-tama, mari kita kenalan dulu sama para tersangkanya. Ada 4 teori besar yang jadi bahan perdebatan panas, dan masing-masing ngasih kita cerita yang beda banget soal dari mana dan kapan Islam itu pertama kali nyampe ke sini. Nah, ini dia nih, 4 teori utamanya, kita jejerin biar gampang lihatnya. Ada teori Gujarat dari India, teori Arab yang katanya langsung dari sumbernya, terus ada juga pengaruh dari Persia dan Cina. Coba diperhatiin, timelinenya beda-beda banget kan? Ada yang bilang abad ke-7, ada yang abad ke-15. Jauh banget bedanya. Nah, ini yang bikin investigasi kita jadi makin menarik. Oke, kita mulai dari yang pertama. Teori yang dulu itu paling populer dan paling banyak dipegang orang selama bertahun-tahun. Teori Gujarat. Jadi, intinya teori ini bilang gini, Islam itu datang ke Indonesia lewat jalur perdagangan di abad ke-13. Siapa yang bawa? Ya para pedagang muslim dari Gujarat, India, yang sering banget bolak-balik lewat Selat Malaka. Nah, sekarang kita lihat bukti-buktinya. Jelas ada hubungan dagang yang udah lama banget. Tapi petunjuk kuncinya atau smoking gun-nya kalau kata detektif, itu ada di batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Kenapa? Karena coraknya itu khas banget. Mirip banget sama nisan-nisan yang ada di Gujarat. Klop kan? Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi makin seru dan rumit. Para sejarawan lain mulai nanya nih, sebentar, kalau Islam datang dari Gujarat di abad ke-13, kok di waktu yang sama, Gujaratnya sendiri masih didominasi Hindu? Pertanyaan yang logis kan? Dan lagi, kenapa harus lewat perantara? Lewat India? Kenapa nggak langsung dari Arab, sumber aslinya? Nah loh, ini yang membuka pintu ke teori berikutnya. Oke, sekarang kita pindah ke berkas kasus nomor 2. Teori ini nantang langsung timeline dari teori Gujarat. Katanya, Islam itu datang jauh lebih awal. Teori ini, yang salah satu pendukung kuatnya itu Buya Hamka, bilang kalau Islam itu nyampe ke Nusantara di gelombang paling pertama penyebarannya ke seluruh dunia. Jadi bukan dibawa pedagang India di abad ke-13, tapi langsung sama orang Arab di abad ke-7. Ini benar-benar ngubah total alur ceritanya loh. Dan buktinya lumayan kuat loh. Ada catatan soal perkampungan Arab di Baru Sumatera. Terus, ini yang penting, soal mazhab. Samudra Pasai itu kan mazhabnya Syafi'i, sama persis kayak di Mekah dan Mesir. Beda banget sama Gujarat yang kebanyakan Hanafi. Ditambah lagi, rajanya pakai gelar Al-Malik yang khas dari Mesir. Wah, ini petunjuk-petunjuk yang nggak bisa diabaikan gitu aja. Tapi selalu ada tapinya ya. Sekuat-kuatnya logika teori ini ada satu kelemahan besar. Kurangnya catatan tertulis yang detail dari zaman itu. Jadi para sejarawan tuh kayak lagi nyusun puzzle raksasa, tapi potongan gambarnya banyak yang hilang. Ternyata kasusnya nggak berhenti di India dan Arab aja. Investigasi kita menemukan ada pemain lain yang juga ninggalin jejak-jejak penting dalam kisah besar ini. Dan slide ini nunjukin betapa ramainya interaksi budaya waktu itu. Dari Persia, misalnya, kita punya tradisi tabuik di Sumatera yang masih ada sampai sekarang, dan juga pengaruh ajaran Sufi. Terus dari Cina, wow, buktinya jelas banget di arsitektur masjid-masjid kuno. Bahkan pendiri Demak, Raden Patah, punya garis keturunan Tionghoa. Jadi, ini bukan lagi cuma soal Islam datang dari mana, tapi juga gimana Islam bisa nyatu sama budaya lokal. Oke, kita udah bahas siapa dan kapan. Sekarang, ada pertanyaan yang sama pentingnya. Gimana caranya? Gimana coba sebuah keyakinan baru bisa diterima dengan damai dan menyebar seluas ini di Nusantara? Kalau kita ngomongin Jawa, jawabannya sering banget mengarah ke satu nama, Wali Songo. Dan mereka ini bukan pendakwah biasa loh, mereka itu jenius budaya. Mereka pakai media yang udah dikenal masyarakat, kayak wayang dan gamelan, buat ngenalin ajaran Islam. Jadi pesannya nyampe, tapi nggak terasa asing. Lalu ada satu lagi institusi yang perannya luar biasa penting. Pesantren. Ini bisa dibilang mesinnya penyebaran Islam. Didirikan sama para wali dan ulama, pesantren jadi pusat pendidikan, tempat di mana ajaran Islam dipelajari secara mendalam, terus disebarin lagi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi bisa kita lihat ya, prosesnya itu nggak tunggal, nggak cuma satu cara.
Awalnya lewat perdagangan di pelabuhan, terus ada dakwah yang damai dan ngajak baik-baik, ilmunya diperdalam lewat pendidikan di pesantren, lalu nyatu sama budaya lokal lewat seni, dan diperkuat lagi lewat ikatan pernikahan. Wah, kompleks banget kan? Oke, setelah kita periksa semua bukti, dengerin semua argumen dari tiap teori, sekarang waktunya kita sebagai detektif sejarah buat narik kesimpulan. Ini dia nih pertanyaan utamanya. Jadi, dari semua teori tadi, Gujarat, Arab, Persia, Cina, mana yang benar? Dan jawabannya, mungkin bukan yang kalian duga. Menurut konsensus para sejarawan, gak ada satu jawaban tunggal yang benar. Kenyataannya, kedatangan Islam itu bukan satu kejadian dek gitu aja. Ini adalah sebuah proses panjang, pelan, dan super kompleks selama ratusan tahun. Semua teori tadi punya andil. Bayangin aja sebuah sungai besar. Aliran utamanya mungkin dari Arab, tapi di sepanjang jalan, airnya diperkaya sama aliran dari India. Warnanya ditambahin dari Persia, dan bentuk sungainya dipengaruhi sama interaksi dengan budaya Cina. Nah, kayak gitulah gambaran proses masuknya Islam ke Indonesia. Jadi, poin penting yang bisa kita ambil dari semua ini adalah kita harus menghargai kompleksitasnya. Sejarah Islam di Indonesia itu bukan garis lurus, tapi kayak permadani yang ditenun dari banyak banget benang yang beda-beda, dan hasilnya indah banget. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya ini semua buat cara kita ngelihat identitas kita hari ini? Coba deh kalian renungkan. Terima kasih sudah menyimak.